Wa ala alihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan juga umatnya kita semua hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali bertemu dan semoga Bapak Ibu sekalian ya, sahabat-sahabat rahimakumullah, tetap sehat ya, kemudian juga tetap semangat dan insya Allah istiqomah ya. Jadi mudah-mudahan eh, perjalanan di bulan Ramadan ya yang penuh berkah ya, di samping kita juga melaksanakan ya yang wajib yaitu saum gitu ya. Ramadan kita juga punya kewajiban ya, thalabul ilmi ya, salah satunya malam hari ini kita kembali bertemu untuk memperdalam ya, di pertemuan yang ketujuh ini mungkin ya Kang Azhar ya, kalau kita hitung kemarin dari waktu kita bisa bertemu di kitab At-Tafkir ya, hakikat berpikir. Dan saya akan langsung ya, ini ada beberapa kemarin sudah, mudah-mudahan pertanyaan yang kemarin sudah disampaikan sudah terjawab semua, dan maksudnya yang bertanya juga hadir ya pada kesempatan terakhir kemarin. Saya akan masih di seputar aktivitas berpikir ini ya, amaliyah tafkir ini, karena memang ada beberapa yang akan saya tambahkan nanti sekaligus mengulang ya untuk memperkuat beberapa bagian. Jadi poin pertama yang senantiasa saya ingatkan adalah bahwa kita harus betul-betul memahami tentang Thoriqatut tafkir ya, metode berpikir yang sifatnya itu fix ya, tetap, dia tidak berubah. Begitu ya. Nanti akan dibedakan dengan uslub berpikir. Apa itu ya, sembari dihafal ya bagi yang belum ya, agar kita nanti lebih apa namanya istilahnya itu apa ya istilahnya menghayati gitu ya. Jadi apa itu berpikir itu ya sesuai faktanya, bukan ini karena dari kita atau misalnya si apa dari penulis buku ya, Alamah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Yang dimaksud dengan berpikir itu adalah aktivitas memindahkan ya gambaran fakta satu ya ke otak dua ya, melalui indera tiga, dan dengan informasi sebelumnya maka ditafsir atau dipahami ya fakta tersebut. Jadi ini untuk mengulang-ulang agar nanti kita apa bisa mendapat manfaat ya dari apa yang menjadi definisi ini, karena ini saya ingatkan kembali, ini tidak sembarang definisi ya, karena saya sudah menelusuri banyak definisi tentang berpikir begitu ya, itu banyak yang tidak sesuai dengan fakta dari berpikir itu sendiri, dan dari sini nanti kita bisa kembangkan berbagai hal. Nah, poin pentingnya itu adalah ada empat yang saya blok warna kuning itu: fakta atau al-waqi, kemudian yang kedua dimak atau otak ya, brain ya, kemudian indra atau panca indra, kemudian informasi sebelumnya, informasi atau apa namanya maklumat as-sabiqah ya tentang fakta tersebut gitu ya. Jadi yang paling dasar itu adalah adanya fakta dan kemudian ada informasi. Selama otak dan indranya itu ada dalam keadaan yang sehat ya, artinya normal keadaannya, tidak ada apa sakit atau tidak ada gangguan, maka sesungguhnya semua orang bisa kemudian melakukan aktivitas berpikir, membiasakannya dan kemudian nanti meningkatkannya. Oke. Nah, metode berpikir yang kita maksud inilah sebenarnya yang nanti eh, sering disalahpahami orang gitu ya, bahwa yang kita maksud itu adalah berpikir rasional, akliyah gitu ya, berpikir secara rasional, logis ya, logik gitu ya, yaitu apa? Koneksitas dan kesesuaian fakta dan informasi sebelumnya. Jadi itu saja yang dipegang begitu ya. Jadi tidak perlu kita lihat siapa yang ngomong. Jadi kalau misalnya ada seorang menteri apa yang ngomong zakat itu tidak populer gitu kan gitu ya. Itu kita ketemu fakta kan. Nah, maklumatnya apa? Maklumat sabiqahnya kita tahu zakat itu adalah apa? Ya, rukun, bagian dari rukun Islam gitu. Nah, yang ngomong itu mau profesor doktor sampai almarhum sekalipun gitu. Ya, itu tidak perlu digubris gitu ya. Jadi harus ada koneksitas itu gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian kita kalah dengan kadang-kadang hal-hal yang tidak logik gitu ya, yang justru itu malah bertentangan dengan fakta. Karakter apa metode berpikir rasional ini adalah hasilnya bersifat pasti ya, terutama nanti kalau kaitannya dengan akidah ya, ada istilahnya Allah itu ada atau tidak ada, jawabannya insya Allah itu qot'i ya, tidak apa tidak meragukan begitu ya. Kemudian yang kedua, bila objeknya itu tidak terindra maka ya harus berdasarkan nas ya, bila objeknya terindra dicari hakikatnya ya, dugaan, minimal dugaan kuat gitu ya, apa sih apa planet itu misalnya, itu kita bisa duga secara apa namanya presisi bahkan ya,
sehingga hitungan-hitungan astronomis sekarang itu bisa kita apa namanya lakukan dengan presisi yang sangat tinggi gitu ya. Ya, tetapi kalau yang tidak terindra, apa itu malaikat, apa itu jin gitu ya, apa itu surga, neraka, itu mesti dengan nas. Tidak bisa kita pikirkan semau kita seperti kasus filsafat. Maka metode rasional ya, atau akliyah tadi itu adalah metode berpikir yang diajarkan Al-Qur'an ya, atau diajarkan oleh Islam itu sendiri. Ya, ayat-ayatnya kemarin sudah saya indikan untuk sekedar mengingatkan fal yang zurid insanu mimma khuliq. Ya, maka hendaklah manusia memperhatikan ya dari apa dia diciptakan. Afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya. Jadi maka tidakkah mereka memperhatikan onta ya bagaimana kemudian Allah ya apa namanya Islam itu mengajarkan kepada kita ya melihat fakta-fakta itu secara langsung dan kemudian memikirkannya ya ini juga sama kalau Tuhan itu apa namanya punya anak gitu maka dia akan ada konsekuensinya maka Allah itu tidak punya anak ditegaskan mata khidu min apa namanya sebentar ya mattakhadullahu ya min waladin wa makana ma'ahu min ilahin dan seterusnya ya Allah tidak punya anak dan tidak ada Tuhan yang bersama dia ya karena sekiranya Tuhan itu banyak ya nanti konsekuensinya ada tadi itu maka ini menggambarkan kepada kita ya tentang apa bagaimana kemudian rasionalitas itu kemudian di sebentar ini kelihatannya ada sudah kelihatan lagi Kang Alhamdulillah Ustaz. ya oke ya suara saya kedengaran ya. Insya Allah Ustaz. Jelas. Ya, oke. Baik. Nah, ini juga sama ayatnya gitu ya, ya terkait dengan bagaimana kemudian apa namanya Al-Qur'an itu mengajarkan kita tentang siapa yang kemudian diharamkan gitu ya untuk dinikahi misalnya sehingga kita bisa mengindra secara keseluruhan siapa itu oh anak-anakmu yang perempuan saudaramu yang perempuan itu kan ada semua faktanya begitu jadi bukan bukan yang tidak apa namanya tidak sesuatu yang tidak jelas gitu nah makanya kemudian metode berpikir itu gitu ya itu kalau kita lihat ya yang paling dasar atau bahkan disebut satu-satunya itu adalah metode berpikir rasional. Kalau sekarang ini ada semacam kesan apa dominasi gitu ya, ya bahwa kalau nggak ilmiah, nggak saintifik gitu ya, itu semuanya tetap ada dalam kerangka rasionalitas itu. Jadi kalau tidak rasional, walaupun dia masuk jurnal gitu ya, ya kalau bagi orang yang suka jurnal gitu ya, ya itu tidak ada artinya sebenarnya gitu ya. Jadi banyak juga kemudian jurnal-jurnal yang ngaco gitu ya. Kenapa ngaco? Karena dia kemudian nanti menyimpulkan dari berbagai fakta itu tidak sesuai dengan apa namanya apa yang kemudian menjadi seharusnya. Maka teknik logika atau mantik itu juga apa namanya hanya uslub saja gitu ya. Tergantung apa kebenaran premis ya dari yang diberikan. Nah, dia bukan metode berpikir, dia hanya teknik atau uslub berpikir. Teknik filsafat juga sama ya, apalagi teknik filsafat ini dia bukan berpikir Islam. Gitu ya. Jadi jangan kacaukan dengan bahwa apa berpikir itu sama dengan berfilsafat itu salah besar begitu ya. Jadi itu yang harus kita betul-betul jaga gitu ya sehingga berpikir itu yang dimaksud ya berpikir rasional dan itu bukan filsafat gitu. Nah, tergantung daripada kebenaran dari premis-premis yang ada di situ. Ini poin pertama ya. Kemudian yang kedua teknik berpikir sudah kita sampaikan ada mulai berpikir sastra ya, berpikir hukum, berpikir tentang pemikiran ya, berpikir tentang politik. Nah, saya berharap ini karena saya sudah jelaskan saya akan lewat begitu ya silahkan didalami sendiri gitu ya dan dilatih bagaimana berpikir sastra misalnya ini hanya satu contoh saja ya agar zauk atau rasa kita itu semakin peka begitu ya kemudian ketika kita berpikir hukum itu juga fakta yang kita apa observasi yang kita amati nasnya apa kesimpulannya apa begitu ya sehingga nanti akan mudah gitu misalnya sekarang yang paling baru ini bagaimana masuk ke dalam BOP gitu ya jadi Board of apa Peace itu faktanya ada gitu ya ya bagaimana itu terkait dengan membantu orang-orang kafir begitu ya kemudian nas-nasnya juga jelas ya jangan sampai kita kemudian ta'awanu alal ismi wal udwan begitu ya tetapi kemudian kesimpulannya juga harus konsisten gitu karena sekarang ini banyak orang yang kemudian akhirnya mencari pembenaran begitu kemudian juga tentang berpikir tentang pemikiran ya sekarang ini banyak pertanyaan ada kecenderungan
lagi up gitu ya, pemikiran-pemikiran Madilog misalnya gitu ya, pemikiran kiri. Nah, itu juga harus dibantah ya berdasarkan kemudian hal-hal yang sifatnya rasional begitu ya. Karena apa dasar dari pemikiran misalnya Tan Malaka atau yang sejenisnya ya, kalau Tan Malaka itu kan di sini gitu. Yang di sononya itu sudah kita kritik habis tuh, Karl Marx gitu ya, atau kemudian Hegel misalnya itu sudah lebih dari cukup lah begitu kira-kira gitu. Jadi jangan kita seolah-olah merasa rendah diri gitu ya dengan Islam itu ya. Kemudian yang terakhir itu adalah berpikir tentang politik. Nah, ini yang kemudian disebut berpikir paling apa namanya? Sulit ya, dan tetapi paling tinggi gitu. Nah, ini melatih kita melibatkan tiga pemikiran yang apa pertama tadi itu. Maka secara apa namanya tegas kita ingin sampaikan bahwa yang disebut dengan berpikir yang benar itu adalah memindahkan gambaran fakta ke otak melalui indera, dan dengan informasi sebelumnya maka kemudian kita tafsirkan atau kita fahami fakta tersebut baik dengan teknik-teknik yang tadi disebutkan tadi itu. Makanya kemudian kita dengan humble ya, kita dengan rendah hati harus katakan sebagaimana kemudian apa namanya apa yang disampaikan Allah kepada Nabi Adam ya alaihissalam, ketika Allah itu memberikan maklumat ya awal kepada beliau, sehingga ketika malaikat itu kemudian ditanya yang sama ya, mereka kemudian mengatakan ya qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ini penting ya. Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui ya selain apa yang engkau telah ajarkan kepada kami. Jadi jangan merasa kita ini wah ini karena saya belajar sungguh-sungguh, enggak. Belajar sungguh-sungguh itu perintah dari Allah ya, tetapi ilmunya itu nanti ya Allah akan berikan atau tidak. Makanya saya sering katakan ingat doa Robi zidni ilman warzukni fahman. Ya, jadi ketika kita mau belajar itu doanya itu adalah Robi zidni ilman, tambahkan kuantitatif ilmu kepadaku. Jadi ilmunya banyak tidak ada masalah. Tapi jangan lupa warzukni fahman, ya Allah karuniakanlah aku pemahaman, karena ilmunya banyak belum tentu pemahamannya juga banyak dan benar gitu ya yang ada di situ. Kemarin kita sudah juga ulas tentang poin ketiga tentang tingkat berpikir ya, ada yang dangkal, ada yang mendalam ya, ada yang kemudian cemerlang. Nah, saya masuk ini yang menjadi fokus saya malam hari ini, yaitu yang keempat, yaitu aktivitas berpikir. Kemarin sudah kita juga singgung. Jangan lupa setiap kali berpikir itu pastikan memahami objek yang difikirkan, ya. Karena ada objek yang dapat dijangkau langsung secara indrawi, ada yang tidak dapat dijangkau. Yang tidak dapat dijangkau itu ingat tadi ada ya syaratnya gitu ya, harus kemudian menggunakan apa? Ya, nas gitu. Jadi jangan kemudian membuat free thinker ya. Banyak orang itu merasa bangga dengan menjadi free thinker. Free thinker itu apa? Berpikir bebas. Ya, pokoknya semau saya aja, ini kan otak-otak gue ya, gitu kan istilahnya gitu ya. Jadi tidak seperti itu di dalam Islam. Karena apa? Berpikir itu nanti ada apa? Hasil, dan hasil itu nanti ada konsekuensinya. Gitu ya. Makanya di dalam kitab ini dikatakan sudah panjang itu orang itu berusaha mendefinisikan berpikir saja, itu kemudian mereka gagal. Kenapa? Karena mereka mencampur adukan antara berpikir dengan hasil berpikir ya, yang itu tentu dua hal yang berbeda. Nah, aktivitas berpikir yang kita maksudkan itu di dalam buku ini ada beberapa, dan ini semuanya sebenarnya satu paket ya, benang merah ya. Mulai dari yang pertama yaitu bagaimana kita berpikir tentang manusia, alam ya, alam semesta dan kehidupan. Al-insan, al-kaun dan al-hayat gitu ya. Sebagai manusia yang ujungnya itu nanti ya kita akan kemudian dihadapkan pada pertanyaan dari mana ini semua. Gitu ya. Karena jawaban atas problem utama manusia ini itu harus kemudian sesuai dengan apa? Fitrah ya, memuaskan akal dan menenteramkan perasaan. Maka kemudian dari sini tiga pertanyaan yang dimaksud itu itulah yang menjadi pertanyaan yang sifatnya itu mendasar, yang disebut dengan ya apa ukdatul kubro. Ukdah itu simpul ya, kubro itu besar. Jadi selama kita bisa mengurai simpul itu, maka kemudian semuanya akan bisa terurai. Dari mana saya, mau apa saya, dan mau kemana saya. Gitu ya. Jadi hal tiga ini saja kalau kemudian kita apa namanya benar ya dalam menjawab, itulah nanti yang menjadi fikro asasiyah, menjadi akidah kalau dalam bahasa kita, menjadi fondasi berpikir kita, yang itu nanti akan menentukan semuanya
gitu ya. Nah, itu yang pertama. Jadi saya kira itu insya Allah sudah bisa difahami gitu ya. Nanti kaitannya Anda bisa cek itu di topik yang terkait dengan Thoriqul Iman, begitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah berpikir tentang hidup, gitu ya. Berpikir tentang hidup ya, tentang hayat atau tentang kehidupan ya, yang atau kalau di sini itu lebih digunakan bahasa al-aish ya, yang jadi bukan al-hayat tadi yang pertama itu. Nah, jawabannya itu kalau kita berpikir tentang itu harus membuat dia memiliki tanggung jawab atas orang lain. Jadi maksudnya begini, kalau kemudian orang berpikir hidup ini kayak gini ini enak nggak ya, gitu ya. Hidup kayak gini ini apa namanya sesuai nggak sih ya dengan yang saya inginkan gitu. Itu pada akhirnya nanti itu akan membawa kita pada satu warna masyarakat. Kenapa? Karena kita hidup tidak di hutan, tidak di pulau ya, yang sendirian maksudnya gitu, di hutan sendirian misalnya gitu. Sebagai manusia, mungkin temannya banyak tapi bukan manusia. Gitu kan ya, tetapi kemudian apa, bagaimana kemudian hidup yang saya bayangkan tadi itu ya, itu kemudian punya arah dan punya warna gitu ya, punya karakter. Nah, itu yang nanti kemudian akan mengantarkan, kalau tadi itu adalah asasiah ya, masalah tadi sekulerisme ya, masalah kemudian apa namanya iman, masalah kemudian apa materialisme gitu ya, jawaban-jawaban terhadap tiga pertanyaan dasar tadi itu, maka kemudian nanti ini akan membawa kita kepada sebuah apa, pengembangan pemikiran. Apakah saya kemudian kalau fondasi berpikirnya akidahnya tadi itu Islam, itu kemudian bisa mewujudkan nggak sebuah masyarakat yang Islami gitu ya, atau yang saya hadapi hari ini masyarakat yang kapitalis, yang sosialis ya, itu kira-kira cocok nggak sih dengan apa namanya ini saya fitrah saya sebagai manusia. Kalau ada LGBT itu misalnya dilegalisasi, itu cocok nggak sih gitu kan. Nah, itu warna masyarakat yang harus kemudian kita pikirkan. Kenapa? Karena ujungnya nanti tanggung jawab, dan tanggung jawab yang paling tinggi itu tanggung jawab pemimpin. Itu ya, makanya kemudian nanti ada istilah al-imamu junnah yuqatalu min waraihi wa yutaqabih. Gitu hampir sama dengan itu adalah asyamu junnah gitu ya, dalam konteks Ramadan begitu ya. Jadi apa namanya saum itu menjadi tameng ya, menjadi perisai, maka pemimpin itu juga pada hakikatnya itu menjadi apa namanya tanggung jawab. Kenapa? Kulukum ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Karena semua dari kita ini secara pribadi itu adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Nah, ketika kita berkelompok, maka kemudian tanggung jawabnya itu adalah membawa masyarakat ini menuju ke arah dan warna tertentu. Maka tidak heran kalau Nabi itu berapa? Tahanut gitu ya. Beliau berpikir tentang ini masyarakat saya ini gitu ya, masyarakat yang kita sebut sebagai jahiliyah. Sebenarnya istilah jahiliyah itu tidak ada di zaman itu gitu ya, dan yang ada itu kita konseptualisasi gitu ya, tapi masyarakat ya faktanya begitu, itu berzina apa namanya apa mengambil riba, itu biasa, dan apa itu bukan sesuatu yang sesuai dengan fitrah, tidak masuk akal, menyembah berhala dan seterusnya, tapi kok dipraktekkan, itu kan sama aja dengan kita sekarang hari ini gitu ya. Ada seorang misalnya ini ya penyanyi dangdut gitu ya, kemudian jadi apa namanya bupati gitu ya. Ketika kemudian ditangkap ya OTT, dia mengatakan, "Loh, saya nggak tahu tentang hukum." Lah, kalau begitu ngapain jadi pemimpin? Itu saya kan penyanyi gitu. Gitu. Jadi ngeles gitu ya, yang ada di situ. Itu fatal, dan yang lebih fatal lagi itu siapa yang milih? Gitu. Jadi kalau yang orang itu kemudian milih, ya bukan saya yang milih kok, nah, gitu kan, maksudnya orang masyarakat yang ada di situ ini gitu. Nah, makanya penting untuk memahami bagi seorang individu maupun seorang pemimpin apalagi itu untuk bertanggung jawab ketika dia berpikir tentang hidup ini, al-ais ini arahnya itu mau kemana. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga berikutnya itu adalah berpikir tentang kebenaran. Ya, kalau kita sudah berpikir pada titik itu, meskipun ini tidak sifatnya urut ya, tetapi berpikir tentang kebenaran itu jadi penting. Karena di dalam hidup ini hanya ada dua, ya, ada al-haq, ada kemudian al-batil. Gitu. Pertanyaannya kita mau milih mana? Gitu ya. Tentu jawaban normalnya adalah milih kebenaran, al-haq. Nah, kebenaran itu harus sesuai dengan kenyataan dan juga sesuai dengan fitrah. Maka kemudian di dalam kitab ini diajarkan, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah itu memberikan rambu-rambu bahwa seseorang itu dia harus waspada karena apa? Ada distorsi pada kebenaran. Jadi kebenaran itu bisa jadi apa namanya menjadi apa namanya di apa dilihat itu seolah-olah kebatilan
atau sebaliknya kebatilan itu terlihat sebagai kebenaran gitu. Jadi ada apa namanya ada apa namanya istilahnya itu sesuatu yang bisa menipu gitu ya. Kemudian yang kedua ada distorsi dalam mencapai kebenaran. Ah, beda ya. Jadi kalau itu tentang kebenarannya, ini tentang mencapai. Jadi bagaimana kita mencapai kebenaran itu ternyata tidak mudah. Maka kalau kita ini sudah sampai pada Islam yang al-haq itu, pegang betul gitu. Jangan jangan sampai kemudian lepas. Karena kalau sudah lepas, wah sudah wassalam gitu ya. Hidup ini menjadi tidak ada artinya, nol kalau kalau kita bilang. Kenapa? Karena menjadi orang murtad, menjadi orang kafir itu ya ya dosanya ya ini lagi apa full istilahnya gitu ya. Nggak akan diampuni begitu kan yang ada di situ. Nah, ini saya kasih contoh biar lebih mudah gitu ya. Ini mengulang beberapa bagian tapi saya tambahkan ini untuk lebih mempertegas karena ini memang harus pelan-pelan begitu ya. Jadi yang distorsi terhadap kebenaran itu ya. Ya, itu misalnya contohnya begini di kitab ini menarik ini ya. Yahudi itu musuh Islam, itu kebenaran. Ya, Yahudi itu adalah musuh Palestina, itu juga kebenaran. Nah, yang menjadi distorsi itu adalah ketika yang dominan itu adalah bahwa ya permusuhan antara yang terjadi itu maksudnya yang benar itu permusuhan antara Yahudi dan Palestina. Jangan lupa Palestina bukan dengan Islam. Begitu ya. Ini yang kadang-kadang kemudian dibingkai, di framing. Ini mah masalah antara Yahudi dan Palestina, bukan dengan Anda yang orang Indonesia gitu, orang Arab. Nah, gitu kan udah mulai itu. Gitu ya. Makanya kemudian di sini kita harus benar-benar mengetahui yang benar itu harusnya itu Yahudi itu musuh Islam. Bukan yang dominan maksudnya ya, bahwa Yahudi itu musuh Islam ya benar juga gitu, tapi jangan yang mendominasi itu justru yang kedua tadi itu. Ya, kemudian yang kedua, ide kebebasan itu ada di Amerika. Itu kebenaran. Freedom itu macam-macam, ada freedom of apa namanya? Speech dan freedom of apa namanya behavior dan seterusnya begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, Presiden Amerika itu dipilih kapitalis. Itu juga kebenaran gitu. Nah, yang menjadi distorsi itu adalah ketika Presiden Amerika yang menang itu seolah-olah karena dia populer, ya karena kebebasan tadi. Tergantung siapa yang milih lah gitu ya. Yang penting saya dipilih oleh orang Amerika, nah, gitu kan di mata bangsa Amerika. Padahal yang benar itu Presiden Amerika itu dipilih kapitalis. Itu kebenaran yang harus kemudian kita ini. Makanya kenapa kemudian Rasul ngajarkan kepada kita apa? Robbana arinal haqqo haqqo warzuqna tiba wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, ya tunjukkanlah kepada aku yang benar itu, ya benar dan mampukanlah aku untuk mengikuti. Jadi bukan hanya sekedar ditunjukkan, benar itu. Oh, ini benar gitu. Tapi apa? Kemampuan untuk mengikuti. Ya Allah, jangan tunjukkan yang buruk itu adalah buruk atau yang batil itu adalah batil dan beri kemampuan aku untuk menjauhinya gitu ya. Nah, ini yang penting ya untuk kemudian disampaikan gitu ya. Nah, kemudian juga yang kedua sekarang itu adalah tadi bagaimana menuju kebenaran ya. Menuju kebenaran itu ada distorsinya juga. Kalau tadi dua contoh pertama itu, yaitu apa? Misalnya contoh di sini ya distorsi tentang kebenaran itu. Umat itu bangkit karena pemikiran. Maksudnya pemikirannya itu kembali berpikir yang cemerlang tadi itu. Nah, untuk menuju kepada itu ternyata kemudian banyak yang menarik-narik gitu ya. Maksudnya menghalangi. Apa? Dipalingkanlah terjadi distorsi. Umat bangkit itu harus revolusi, harus fisik nih. Kalau bisa harus kemudian bakar-bakaran gitu ya. Kalau enggak agak soft itu dengan akhlak. Ya, kalau enggak dengan ekonomi. Ah, gitu. Sehingga seolah-olah kemudian itu sesuatu yang kelihatan benar gitu ya. Wah, umat Islam ini kalau enggak menguasai ekonomi, ya, maka dibentuklah Koperasi Merah Putih itu. Gitu ya. Wah, macam-macam gitu, harus bangkit gitu. Padahal justru itu disebut sarang korupsi baru gitu ya. Sebagaimana MBG sekarang ini kita kita sering apa sudah mengkritik itu. Nah, makanya kebenaran yang kedua ini gitu ya. Itu yang apa namanya jangan sampai kemudian justru kemudian menjadi tadi penghalang begitu ya. Jadi konteksnya ke situ. Nah, termasuk nah di sini menarik ini saya kira jarang sekali dibahas ya. Ya, jangan sampai kita mengabaikan tentang kebenaran sejarah gitu ya. Jadi ada kebenaran sejarah yang kemudian tidak boleh dilupakan. Misalnya contoh begini, Barat itu menguasai pantai timur. Pantai timur itu pantai timur Laut Tengah ya, yang ada di situ. Itu ada Mesir, nanti lihat di peta gitu ya. Mesir, ada Syam, ya Syam itu berarti ada Libanon sekarang, ada Suriah, ada kemudian Palestina gitu ya. Saya tidak sebut entitas Yahudi itu ya. Ya, Barat itu menguasai pantai timur untuk apa? Memerangi negara Islam, yaitu Daulah Islam gitu ya, mulai dari terutama pada waktu masa Utsmani ya. Jadi itu diserang, dilemahkan agar kemudian nanti kontrol Istanbul itu kemudian tidak ada. Itu kebenaran ya. Nah,
kemenangan Barat atas Islam itu peristiwa sejarah. Maksudnya apa? Ada yang menang, kadang-kadang kalah gitu ya. Tapi kemenangan Barat atas Islam itu juga peristiwa sejarah benar gitu ya. Tapi itu sejarah aja. Hakikatnya itu sebenarnya yang pertama yaitu apa? Ya dilupakanlah, maka dilupakan bahwa pantai timur Laut Tengah itu adalah celah dari mana kemudian Barat itu dapat memasuki negeri-negeri Muslim, seolah-olah ya Barat itu menang itu ya memang seharusnya begitu, padahal kita harus ingat bahwa mereka itu menang karena memasukinya adalah dengan penguasaan terhadap pantai timur atau Mesir dan Syam tadi itu. Ya, kemudian yang kedua contoh ide nasionalisme itu mengguncang ya Daulah Islam Utsmaniyah pada saat sudah mulai melemah, itu kebenaran. Nah, kekalahan dari Utsmani ya dari Barat itu peristiwa sejarah. Maksudnya ya bisa benar, bisa bisa kalah, bisa menang gitu kan biasa itu gitu. Nah, maka dilupakan bahwa ide nasionalisme itu adalah sebab kekalahan Utsmani atas Eropa dan Perang Dunia Pertama. Nah, ini penting untuk nanti memilah-milah ini dan inilah pentingnya kita ya istighol ya. Istighol itu bersungguh-sungguh ya dengan kemudian kebenaran itu sendiri maupun cara untuk menuju kebenaran itu sendiri. Ya, kemudian yang berikutnya itu adalah berpikir tentang cara atau uslub ya. Misalnya gitu ya. Sama-sama uslub ya, ya, tapi kadang-kadang kita sering ini, rakyat itu mengangkat pemimpin gitu ya dalam demokrasi dan Islam ya. Itu rakyat yang mengangkat pemimpin. Nah, tapi dalam demokrasi itu pemimpin berbatas waktu. Ya, 5 tahun kah, ada yang 4 tahun, nah, maksimal dipilih 2 kali misalnya, begitu kan? Ya, harus selesai begitu ya. Tapi kalau dalam Islam, dalam khilafah Islam itu, pemimpin itu ya dipilih selama sesuai dengan syariat tidak boleh diturunkan gitu. Sampai meninggal juga tidak ada masalah gitu. Selama dia menerapkan aturan-aturan Islam gitu. Nah, cara di dalam mengangkat pemimpin itu oleh rakyat gitu ya, bukan oleh apa namanya istilahnya ini ya seperti kayak Vatikan itu dipilihnya oleh para uskup misalnya gitu. Itu sama-sama uslub. Cara-cara yang boleh saja, tidak ada masalah. Jadi bukan berarti dengan begitu kesimpulannya demokrasi sama dengan Islam. Nah, itu salah berpikir ini ya kesimpulannya gitu. Ini adalah uslub saja. Gitu namanya uslub itu teknik saja. Yang penting ada pemimpin, tapi pemimpinnya itu berbeda dalam ininya karakternya tadi itu. Ya, itu berpikir tentang uslub atau cara. Kemudian yang berikutnya itu adalah berpikir tentang sarana, wasilah ya atau wasail ya bentuk jamaknya itu. Misalnya contoh ya ketika apa namanya parpol partai politik ya itu misalnya ingin melakukan perubahan, dia menargetkan misalnya ulama gitu ya, tokoh gitu ya, apa aja ada pengusaha, ada intelektual dan seterusnya pada masyarakat gitu ya. Nah, itu dalam rangka apa? Agar ulama dan tokoh tadi itu ya mendukung partai tersebut untuk apa mendapatkan amanah kekuasaan tadi itu. Nah, tetapi yang sama-sama juga penting diingat bahwa parpol itu bukan hanya nargetkan ulama atau tokoh-tokoh tadi itu, hanya orang-orang tertentu, tetapi parpol itu harus menargetkan seluruh umat gitu. Nah, itu sama-sama sarana. Siapa yang sama-sama sarana? Ya, orang itu ya, yaitu ulama, tokoh maupun umat. Nah, yang lebih tepat mana? Ya tentu saja umat yang harus kemudian diraih ya sebagai sarana dalam konteks perubahan. Maka di situ ada antorikil ummah ya. Kalau dalam konteks perubahan itu melalui umat bukan melalui para tokoh atau melalui apa namanya sekedar ulama tadi itu. Ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah aktivitas berpikir dalam konteks berpikir tentang tujuan dan target. Ya, nah, kita diajarkan di situ bahwa tujuan itu kalau kita berpikir tentang tujuan ya atau cita-cita yang tertinggi itu adalah keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala ya bagi seorang Muslim. Tapi tujuan yang ingin dicapai ketika dia hidup itu ya itu ada berarti apa target yang harus dicapai ya. Dia bersifat praktis dan nyata terkait sesuatu yang mungkin diwujudkan. Maka kalau ada orang yang mengatakan, ya Anda mau melakukan apa sih dengan melakukan dakwah ini? Saya mau melanjutkan kehidupan Islam. Apa melanjutkan kehidupan Islam dengan tegaknya syariah dan khilafah? Itu sesuatu yang apa? Terukur gitu kan. Itu sesuatu yang bukan jadi misalnya gini, jangan sampai nanti ada yang ini, Anda mau melakukan apa ini dengan dakwah? Ya keridhaan dari Allah. Itu memang benar gitu, tapi itu adalah sesuatu yang paling tinggi ya. Kalau yang disebut dengan tujuan ya al-ahdaf di sini itu adalah dalam konteks yang nyata, yang praktis gitu. Sementara nanti kalau program itu sifatnya garis besar. Jadi bagaimana kemudian melanjutkan kehidupan Islam itu dilakukan dengan dakwah. Dakwahnya harus bagaimana? Nah, itu nanti ada rinciannya ya yang ada di situ.
Nah, kemudian berikutnya itu adalah aktivitas berpikir itu mesti serius. Nah, serius ya. Ya, serius ini bukan dalam konteks lagi-lagi ya, bukan berarti tidak boleh tertawa atau apa segala macam, tapi berpikir serius itu artinya apa? Bahwa kita ya harus benar-benar ya melakukan sesuatu atau jiddiyah ya, keseriusan itu dalam berpikir itu apa? Meniscayakan usaha untuk merealisasikan maksud yang dipikir. Jadi ini mendorong umat jangan berpikir itu kayak ngelamun gitu ya. Lamun tuh pokoknya kamu lagi apa? Lagi mikir nih. Padahal sebenarnya dia nggak mikir gitu ya. Kenapa? Karena tidak ada usaha untuk merealisasikan maksud yang dipikir dan usaha itu harus setaraf dengan apa yang dimaksud. Nah, di sini ada contoh yang menarik itu di buku itu nanti Anda bisa baca lebih dalam. Orang disebut berpikir tentang menikah itu, tetapi dia tidak memikirkan siapa yang akan dinikahi misalnya begitu. Itu berarti dia nggak serius gitu. Kamu lagi mikir apa? Saya lagi mau anu nih mikir gimana saya nikah. Terus dengan siapa? Nggak tahu siapa. Itu ya berarti siapa yang mau dinikahi itu udah jelas gitu. Kamu mau pilih yang mana gitu kan gitu. Gitu. Orang berdagang, tapi dia kemudian masih menginfakkan seluruh laba. Dia dapat nih, tapi labanya itu dikasihin semua dibagi orang. Itu bukan berdagang itu, gitu ya. Itu apa? Berinfak gitu ya. Paham ya di situ. Jadi ini nggak serius itu mau berdagangnya itu. Dia kemudian akhirnya dipakai untuk diinfakkan semua. Padahal yang berpikir dagang itu ya berarti mengakumulasikan apa modal dan keuntungan tadi itu. Ya, orang mau jadi hakim ya, tapi dia hanya jadi pegawainya di situ saja. Nggak mungkin akan dia jadi hakim. Jadi hakim itu berarti dia harus mengikuti pendidikan hakim sampai kemudian dia nanti seleksi hakim dan mungkin terpilih menjadi hakim di berbagai level. Nah, semua ini tidak terkategorikan serius dalam berpikir yang tiga ini kalau tidak merealisasikan apa yang dimaksud tadi itu. Ya, makanya keseriusan atau Al-Jiddiyah berpikir itu bukan ya untuk menghasilkan pemikiran itu sendiri. Nah, itu kayak filsafat tadi itu. Berpikir hanya untuk berpikir saja. Ya, sebagaimana filsafat, tapi untuk meraih manfaat. Ya, bukan berarti ini manfaat dalam arti nafiyah kapitalisme bukan. Ya, maksudnya begini. Apa sih manfaat kamu berpikir tentang nikah itu? Ya berarti kemudian ada yang dinikahi. Bagaimana cara menikahnya dan seterusnya begitu. Maksudnya apa nanti ada walimah dan segala macam gitu. Ketika kemudian Anda berbisnis itu manfaatnya apa? Kalau Anda ambil produk ini gitu kan, itu dapat nggak kira-kira gitu. Nah, berpikir serius itu adalah untuk satu maksud al-qasdu dan maksud itu adalah satu tujuan. Jadi ada niat, ada maksud, ya qasdu tadi itu ada goyah. Maka disebutlah kemudian serius berpikir. Bila diamalkan ya baik oleh pemikir itu ya orang pelakunya pertama atau orang lain dia ngajak orang lain ya secara individu atau kelompok ya tidak memperdulikan jarak antara berpikir dan amal. Misalnya begini, saya pengen naik ke bulan misalnya. Itu kan kelihatan jauh ya. Gitu. Itu nggak usah di apa istilahnya nggak usah kemudian dikhawatirkan ya. Suatu saat terjadi itu. Ya ternyata terjadi kan manusia berpikir oh gimana ya caranya kita naik sampai ke bulan. Walaupun lama terwujud toh pada akhirnya. Itu. Sama dengan kemudian gimana membangkitkan umat ini dengan melakukan apa namanya tadi aktivitas dakwah tadi melanjutkan kehidupan Islam. Walaupun lama tidak ada masalah gitu. Jadi tidak tidak perlu kita kemudian kecil hati. Wah, ini udah nggak mungkin itu. Jangan lupa ya, saya sering sampaikan ditaklukkannya Konstantinopel itu ya sesuai dengan bisyarah Rasul itu berapa? 829 tahun. Coba bayangkan 829 tahun sejak zamannya ya sahabat Abu Ayyub Al-Ansori sampai kemudian generasinya Muhammad Al-Fatih. Ya, dan yang terakhir itu adalah aktivitas berpikir tentang perubahan. Jadi berpikir tentang perubahan itu sesuatu yang penting ya dan tidak disukai oleh orang yang lemah semangat dan tidak diterima oleh orang yang malas. Maka berpikir perubahan itu harus dimulai dari apa? Dari aspek yang asasiah, akidah. Kembali lagi ke poin pertama tadi, ya. Apakah sudah sesuai dengan tidak dengan akal sehat dan fitrah manusia? Setelah itu dilanjutkan dengan perubahan, ya, mengadopsi apa itu pemahaman, apa itu standar makoyis, ya, mafahim makoyis dan konaah. Ya, baik, sampai di situ saya kira yang apa namanya saya sampaikan ya sebagai pengantar ini, maksud saya ini saya runutkan karena setelah ini saya akan masuk ke bagian terakhir. Ya maksudnya nanti setelah pertemuan ini. Mudah-mudahan kalau keburu Ramadan, kalau tidak nanti ya kita atur waktunya ya, insya Allah ya. Jadi ini bagian yang sebenarnya udah ketiga ini, yang masih di topik yang sama tapi semuanya saya berikan pendalaman-pendalaman yang terkait dengan apa namanya contoh-contoh maupun juga tadi apa ininya stressingnya.
Oke, silakan kembali ke Kang eh, Azhar kalau ada yang mau disampaikan. Ya, Alhamdulillah. Syukran Ustaz atas pemaparannya. Buat Bapak Ibu, ini kita buka sesi diskusi. Buat Bapak Ibu yang ingin memperdalam diskusi kita malam ini, insya Allah ini eh, sangat relate ya dengan kondisi kita yang mungkin bisa kita tanyakan. Apakah berkaitan dengan aplikatif ya, apa yang sedang kita diskusikan atau yang disampaikan oleh beliau. Ini cukup relate bagi kami mungkin. Sehingga nanti bisa saja buat Bapak Ibu yang ingin diskusi, kirimkan pertanyaannya ke kolom komentar atau yang ingin interaktif langsung bisa juga ya. Eh, untuk sesi pertama ini saya ingin membuka diskusi kita nih Ustadz. Ya, silakan. Eh, Sembari kita nunggu buat Bapak Ibu, kita masih buka kesempatan. Eh, ini Ustadz, saya coba mundur ke belakang, masih dengan tema yang sama, terutama di metode berpikir tadi, Ustaz. Ya, Ya, ada dua poin yang mungkin nanti kita kupas. Pertama tentang fakta yang terjangkau atau tadi metode ya dalam metode berpikir itu dibutuhkan fakta yang terjangkau ataupun ada kemungkinan fakta yang tidak terjangkau. Yang kedua tadi tentang aktivitas berpikir tentang kebenaran. Mungkin yang pertama dulu. Gini, Sat, bahwa fakta yang terjangkau atau yang terindra, ini kan bisa jadi, apakah ada hubungan maksudnya? Fakta itu berkaitan dengan waktu dan tempat, ya, ya. Waktu dan tempat. Kenapa kami bertanya begitu? Contoh misalnya, eh, bagaimana kita menilai satu kondisi, kita ada di tempat yang tidak sama dengan kondisi yang ada di luar kejadian, misalnya. Apa yang dialami oleh saudara kita di Palestina misalnya atau apa yang hmm, terjadi di terkini di Iran misalnya. Nah, bagaimana kita bisa menilai kondisi di sana tanpa terpengaruh oleh informasi yang boleh jadi belum terverifikasi misalnya. Nah, ya, ini apakah bisa kita mencapai kebenaran? Padahal fakta itu kan boleh jadi antara terjangkau sama tidak terjangkau dan kondisinya kita berbeda tempat. Ini sama kaitannya dengan waktu, Ustaz. ya, Apakah bagaimana kita menarik kebenaran yang itu kita berbeda waktu misalnya. Baik kejadiannya. ya, Paling mungkin ya, waktu yang belum terjadi dengan waktu yang sudah terjadi misalnya. Kalau Ustadz bilang tadi sejarah misalnya. Nah, bagaimana hmm, kita memverifikasi sesuatu yang sudah terjadi kalau kita ingin mencapai satu nilai kebenaran misalnya. Nah, ini gimana Ustadz untuk mendudukkan ini? ya. Baik, pertama ya, ini menarik ya pertanyaannya. Jadi saya tegaskan ulang tadi itu bahwa yang dimaksud kebenaran itu adalah konsistensi ya, apa namanya kesesuaian antara fakta ya dan juga kemudian informasi gitu ya yang ada di situ. Jadi kalau kita bilang saya malam hari ini menggunakan peci putih ya itu berarti kebenaran gitu ya. Jadi kalau ada yang ngotot itu enggak kok Ustadz itu pakai merah misalnya gitu ya. Itu otomatis tidak akan masuk ya kriteria tadi itu. Connect ya, tapi kemudian tidak sesuai. Karena apa? Karena warna putih itu punya tadi apa namanya apa istilahnya kriteria tertentu gitu ya, sehingga kemudian berbeda dengan warna kuning, warna merah dan seterusnya begitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua sebenarnya yang dimaksud tadi itu adalah nanti terkait dengan semua jenis pemikiran. Nah, terutama berpikir yang kalau saya boleh letakkan lebih pas itu adalah di semua berpikir ya teknik berpikir ya yang tadi saya sebutkan sastra ya adabi kemudian tafkir hukum ya tentang hukum tentang pemikiran dan maupun juga siasi itu ketika kita menangkap fakta itu kita harus seobjektif mungkin gitu ya objektif mungkin itu nanti berbatas dua tadi itu baik waktu maupun juga kemudian apa namanya ruang ya yang ada di situ misalnya kita tadi dicontohkan oleh Kang Azhar bagaimana kita menangkap fakta dari saudara-saudara kita di Palestina atau kemudian kejadian yang ada di Iran misalnya, ya harus dipastikan tadi cara untuk kemudian mendapatkan itu melalui sumber-sumber yang terpercaya. Jadi tidak asal ini, maka di situ butuh kehati-hatian. Tapi itu sifatnya tidak apa? Tidak qot'i. Ya, tidak qot'i itu artinya 100% kayak keimanan gitu. Maksudnya benar kayak gitu?
Ya walau alam, insya Allah ya ini golapatudzon, nah gitu ya, golapatudzon itu sesuai dengan fakta. Makanya disinilah pentingnya kita nanti kalau dalam konteks waktu maupun juga dalam konteks ruang gitu ya, itu sama-sama kita harus mencari sumber-sumber yang terverifikasi tadi itu, gitu ya. Kalau misalnya tentang konteks Palestina ya kita gunakan sumber-sumber yang nanti bisa kemudian menggambarkan bahwa memang sumber-sumber itu bisa kemudian kita percaya gitu ya. Jadi tidak sepihak gitu ya. Sepihak itu apa namanya? Misalnya kita mengandalkan sumber-sumber dari orang-orang yang kafir misalnya begitu. Nah, itu hati-hatinya di situ. Makanya tidak perlu kita buru-buru, tapi juga kita tidak boleh ragu-ragu. Ah gitu. Ini penting. Tidak boleh ragu-ragu, tidak boleh kemudian buru-buru juga. Karena apa? Nanti misalnya, ini misalnya kayak contoh kemarin ya, Ayatullah Ali Khamenei gitu ya. Itu diklaim awalnya oleh siapa? Si Trump itu wafat gitu ya dengan apa bahasa-bahasa yang kasar gitu ya. Kita mungkin wah bener nggak ya gitu. Termasuk nanti mantan presiden Iran ya Ahmadinejad misalnya. Nah, kita kemudian cari sumber-sumber yang kemudian sesuai dengan apa namanya fakta itu sesuai nggak atau dalam bahasa kita sekarang itu hoax atau enggak gitu. Ketika kemudian itu tidak hoax ya bisa terverifikasi ternyata kemudian baru dikonfirmasi oleh media Iran yaitu bahwa yang bersangkutan yaitu Ayatullah ya Ali Khamenei itu memang benar-benar meninggal dan kemudian confirm ya sudah itu berarti fakta gitu yang objektif situ. Nah, kalau tentang sejarah ya ini lagi-lagi juga sama ya dalam konteks Islam ya yang kemudian dijadikan sebagai rujukan itu mesti riwayat. Jadi bukan kila wakila gitu ya. Jadi riwayat itu artinya memang bisa disandarkan sebagaimana kemudian dalam konteks hadis. Misalnya dalam konteks bagaimana itu keadaan di zaman Nabi SAW ya harus sesuai dengan faktanya itu sirohnya itu seperti apa gitu sehingga kita tidak boleh ada keraguan ketika kemudian ada siroh yang kemudian bisa terverifikasi gitu tapi tidak boleh juga asal-asalan begitu gitu ya tetapi kalau untuk sejarah maka di situ ada sumber-sumber sejarah kan ada bisa melalui periwayatan yang terpercaya tadi itu bisa melalui artefak ya yang sifatnya memang apa namanya memiliki apa bukti yang fisik gitu ya atau kemudian apa namanya peninggalan-peninggalan gitu ya. Jadi dari sini sebenarnya nggak ada masalah untuk mencapai kebenaran itu tidak ada syarat harus 100% ya sebagaimana keimanan gitu. Itu poinnya di situ Kang Azhar. Jadi di situlah kita harus berpikir objektif tapi jangan lupa ketika nanti kita berpikir misalnya berpikir tentang hukum maka kemudian dari objektif tadi itu kita kemudian masuk ke yang subjektif. Apa yang dimaksud subjektif sesuai dengan sudut pandang Islam. Misalnya babi itu benar nggak ini babi? Oke, benar gitu ya. Objektif kan berarti. Nah, bagaimana hukumnya? Ya kita kemudian nengok atau merujuk kepada nas bahwa yang kemudian disebut babi itu statusnya adalah haram misalnya gitu. Nah, itu contoh yang ini. Jadi tidak menjadi harus kita 100% seperti kasus keimanan tetapi ghala batudan itu cukup saya kira tetapi tetap dengan prinsip kehati-hatian jadi tidak apa tidak pokoknya itu yang seringkali harus hati-hati ya jangan share gitu ya jadi ada bahasa gini saring dulu sebelum sharing nah gitu jadi itu maksudnya agar hati-hati dulu ini kenapa nah ya satu hal yang lain hati-hati sekarang itu dengan AI karena AI itu anu sekali apa boleh dibilang presisinya Masya Allah ya, naudzubillah kadang-kadang. Kenapa saya bilang Masya Allah naudzubillah? Karena kadang-kadang misalnya ya, mohon maaf, ada beberapa kasus, ada misalnya ya, dua foto, laki perempuan misalnya, tidak pernah kenal satu ini, hanya foto aja diambil dari internet gitu. Itu ketika kemudian dua ini di apa namanya prompt ya, diberikan perintah di dalam AI, itu bisa jadi mohon maaf, misalnya mereka disuruh apa, apakah ciuman kah atau pelukan, itu bisa terjadi gitu. Nah artinya apa? Jangan jangan kemudian apa menafikan AI tapi juga harus kritis terhadap AI tadi itu. Itu saya kira update yang paling penting tentang tadi menggali kebenaran tentu dengan sikap hati-hati dan kalau memang ada yang salah ya tentu tidak ada masalah ketika kemudian kita melakukan koreksi gitu ya karena kadang-kadang ya dengan berbagai kondisi itu memang ada aja kemudian faktor apa namanya error ya yang ada di situ. Tapi sejauh kita hati-hati biasanya seiring dengan waktu, jam terbang dan seterusnya itu insya Allah objektivitas kita akan semakin kuat. Saya kira itu. Ya, eh, lanjutannya gini Tan. Oke, Ya. lanjutan terkait dengan aktivitas kebenaran tadi ya. Salah satu contohnya itu kan katakan berpikir tentang kebenaran. Nah, Mhm.
bahwa katakan kita yang paling menarik di domestik lah, kasus Indonesia misal dalam negeri tentang Hmm, bergabungnya pemerintahan rezim hari ini ke BUP misal BUP misalnya, hmm. atau mempertahankan program MBG misalnya. Standarisasi bahwa mereka punya kebijakan itu didasarkan kepada data dan mereka bilang itu benar misalnya. Nah, apa apa yang bisa kita lakukan terkait dengan uji kebenaran kebijakan rezim hari ini bergabung ke BUP ataupun mempertahankan eh, program ART. MBG Ya, Ustaz. Nah, ya ini MBG gimana atau Ustaz? ART. Ya, nggak, Itu itu apa? sebenarnya prinsipnya sama aja. Prinsipnya sama aja itu begini, bukan berarti kita mencukupkan dengan berita yang ada di dalam media. Ya, kita kan punya sumber banyak orang, kita kenal orang gitu ya. Misalnya saya gitu kan ditanya tentang MBK itu gimana sih? Saya tanya itu ke teman kita yang kemudian mengelola. Jadi benar nggak itu harganya itu apa namanya 15.000, 10.000 itu jatahnya untuk anak-anak, yang 5.000 dibagi dua, yang 3.000 itu operasional, 2.000 itu keuntungan. Saya berani katakan 2.000 itu benar-benar untuk keuntungan. Nggak usah harus tanya kepada Prabowo gitu ya. Kenapa? Karena faktanya memang itu bisa terkonfirmasi dan itu bisa kita yakini gitu. Ya, termasuk kemudian misalnya tentang BOP gitu ya. Wah, ini strategi segala macam. Strategi itu kan menurut persepsi mereka, tetapi faktanya itu adalah mereka tidak bisa mengingkari bahwa kalau kemudian mereka ingin dilancarkan dalam urusan apa perjanjian dagang yang ART itu, mereka harus masuk BOP. Itu fakta yang lain itu yang tidak bisa mereka bantah gitu. Yaitu apa? Kamu kalau masuk BOP, Pak Prabowo, gitu kata Trump nih, gitu ya. Nanti kita cincai lah, gitu. Ya ngomong cincai saja itu sudah dikerjain habis-habisan tuh. Coba Anda bayangkan bagaimana mungkin kemudian kewajiban Indonesia ke Amerika itu ada 217 ya di halaman perjanjian yang cuma 45. Sementara yang kita, yang kewajiban Amerika ke kita itu hanya kemudian sekitar 6 atau 7 yang ada. Itu saja dari sisi itu sudah tidak seimbang, sudah tidak benar yang disebut dengan reciprocal itu. Jadi reciprocal itu kalau secara bahasa itu timbal balik begitu. Jadi artinya apa? Bukan hanya kemudian kepada media tetapi sumber-sumber itu. Makanya pentingnya di sini kita memiliki banyak jejaring ya agar kemudian nanti kita bisa mengkonfirmasi sesuai dengan tadi faktanya. Ya kalau misalnya kita berkaitan dengan dulu ya misalnya COVID gitu ya. Ya kita tanya kepada teman-teman dokter, benar nggak sih bahayanya sampai sejauh mana sih? Gimana 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 gitu. Apa kemudian kalau orang yang mati ini itu pasti di COVID kan? Ya ada juga yang beneran mati, tapi kemudian karena kita parno, tahu parno ya. Apa namanya? Karena apa ya? Udah anu banget gitu ya. Ini akhirnya ngomongnya wah di COVID kan. Nggak mau saya karena nanti khawatir di COVID kan. Ya khawatir boleh, tapi kalau memang dia masuk ke dalam perawatan dan itu objektif, memang dia kena, ya nggak ada masalah gitu. Ya sama seperti nanti kalau kita berbicara nanti ini lebih jauh sebenarnya pertanyaan Kang Azhar ini bisa dikembangkan nanti ke mengkritisi teori konspirasi. Gitu. Ya tidak semua hal itu apa namanya istilahnya sesuai dengan konspirasi yang ada. Memang peristiwa itu pasti ada perencanaan, ya konspirasi itu kan perencanaan sebenarnya intinya. Tetapi tidak semua hal itu seolah-olah gitu ya, seolah-olah itu kemudian apa namanya sesuatu yang terencana. Belum tentu juga bisa jadi ada kejadian-kejadian tertentu yang memang itu di luar perencanaan gitu. Saya kira itu sementara. Iya, alhamdulillah. Ini ada Masih pertanyaan. iya, yang di kolom komentar gimana Ustaz? Kita tanggapi. Ya, ya saya gini Kang, ini saya mohon izin untuk malam ini sampai 45 ya, sampai 21.45 ini sekarang 32. Sesuai ini kalau ada yang ini nanti apa ditulis saja gitu ya. Saya langsung ke Oppo ini punya siapa ini? Oppo 74. Maksudnya ini harusnya Belum diganti ya. diganti ya. Ya, maksudnya biar kita kenal ya. Jadi izin bertanya Ustaz terkait hakikat berpikir yang benar menurut Islam bagaimana? Bagaimana dengan ilmuwan barat yang lebih maju hasil karyanya apakah itu hasil dari berpikir mereka yang benar atau dari berpikir bebas? Saya sudah sampaikan tadi ya, berpikir benar itu adalah berpikir yang rasional tadi. Apa itu berpikir rasional? Kesesuaian antara fakta dengan maklumat, dengan informasi. Nah, bagaimana ilmuwan barat itu maju ya karyanya? Hari ini ya mereka berpikir dengan apa? Dengan apa metode tersebut gitu. Baik secara terutama ya karena mereka ilmuwan kan tadi ada 3 level. Sudhi dangkal, kemudian amik mendalam, kemudian yang ketiga mustanir. Yang saya bisa komentari adalah bahwa mereka ini berpikirnya mendalam gitu ya.
ahli rudal misalnya, ahli kesehatan, misalnya banyak di Amerika, di Eropa, sebagaimana juga banyak di kita. Nah, jadi maksud saya begini bahwa ilmuwan Barat itu juga sebenarnya nggak berarti apa yang lebih maju gitu, nggak juga sebenarnya, gitu ya. Mereka juga pada titik tertentu sebenarnya sama, cuman kadang-kadang kita ini cenderungnya tidak terekspos, gitu ya. Banyak ilmuwan-ilmuwan kita itu yang tidak terekspos, atau kemudian kadang-kadang di antara kita ada yang kurang percaya diri gitu ya, sehingga seolah-olah kalau kerujuk gitu kan, misalnya kayak gini kan, banyak tuh kritik sekarang, emang penemu apa namanya teori gravitasi itu Newton, ternyata kan enggak kan gitu kan, emang kemudian penemu algoritma itu adalah apa namanya yang matematikawan yang sekarang misalnya begitu, ternyata kan enggak kan, itu sudah ada Khwarizmi misalnya segala macam. Nah, pengetahuan ini menjadi penting maksud saya untuk membalance ya, untuk menyeimbangkan informasi bahwa ya mereka itu gitu-gitu aja lah, biasa, anggap aja biasa. Nah, cuman mental kita ini sudah disetting seringkali oleh penjajah gitu ya. Kamu itu jajahan, kamu itu kalau mau maju ikut saya, kalau tidak ikut saya kamu nanti tersesat gitu. Nah, ini yang kemudian harus, kenapa urgensi kitab tafsir ini, agar kaum muslimin itu berani berpikir independen. Maksudnya independen itu berpikir dengan dasar Islam. Titik, udah situ aja. Jangan kemudian ini, karena dengan itulah kemudian kita bisa maju sebagaimana majunya bangsa apa maaf apa umat yang terdahulu, dalam hal ini adalah baginda Rasul dan sahabatnya, dengan asas apa? Asas ruhi. Karena apa? Berpikir saja ya tadi, pada sebagian kasus juga berpikir bebas juga sih sebenarnya ilmuwan-ilmuwan itu kan, mereka itu tidak karena benar-benar pure gitu ya, yang tapi berpikir yang amik, yang mendalam banyak, dan itu biasa gitu di kalangan ilmuwan gitu ya. Kemudian Ustadz mau dijelaskan berarti tentang apa, akal, tafkir, dan idrok. Sebenarnya ini satu makna ya. Tadi yang tadi akal, al akal, at tafkir, ya, al idrok itu sama ya. Al akal itu konteksnya akal ya, itu berarti apa namanya, tadi proses tadi itu memindahkan tadi itu ya, apa gambaran fakta ke otak ya, dengan melalui panca indera, dan apa namanya dengan informasi sebelumnya tadi itu. Tafkir itu juga sama gitu ya. Idrok itu sama, idrok itu kesadaran gitu ya. Kesadaran itu eh, kalau orang mengatakan kamu sadar nggak, oh berarti dia connect gitu. Tahu nggak saya siapa, tahu, gitu. Itu berarti dia sadar. Nah, kalau idrok silah bilah, ada istilah yang khusus yang diberikan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah, itu ya artinya apa, berarti kita ini on terus ya, dalam keadaan sadar, consciousness ya, kalau dalam dalam full consciousness kalau dalam bahasa Inggrisnya itu, kepada apa, koneksitas kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi on terus gitu. Jadi nggak ada kesempatan bagi kita untuk kemudian berpikir apa namanya, justru keluar dari ini, dari Allah Subhanahu Wa Taala tadi itu. Saya kira itu yang ada di ini, di chat Kang apa namanya, Iya, Azhar. Kalau ada yang mau bertanya ini ya masih ada waktu, saya kasih 10 menit lah itu, sampai sampai iya. 45. Kalau masih ada, kalau belum kepikiran terus baru kepikiran, nanti chat aja ya. Maksudnya di chat aja, nanti bisa dikirimkan ke Kang Azhar atau ke admin, nanti biar saya jawab nanti pada pertemuan berikutnya. Kalau kalau memang ada. Kalau ada yang mau langsung silahkan. Mungkin satu Ya. atau dua pertanyaan. Sembari menunggu, kalau memang nanti tidak ada, mungkin ini dari saya sebagai apa nih, Ustaz? Terakhir ini, Ustaz, kalau kita memang tidak ada lagi, eh, kita harus mulai dari mana nih, Ustaz? Untuk irtifaul fikir ya istilahnya. Tadi kan Ustaz sempat Hmm, men-spill bahwa umat ini sudah skeptis ya, sudah tidak percaya diri, terutama hmm, dari sisi menampakkan diri bahwa memang ada sih di tengah-tengah umat ini ilmuwan yang juga mereka punya ciri khas sendiri ya. ya, Nah, jadi kalau dalam kalau yang mungkin bisa mudah ya, mungkin dari ya, kalimat saya berpikir produktif mungkin lebih tepat ya kalau kita lihat bahwa hari hari ini umat memang jauh dari berpikir produktif tadi. Dan apakah memang kajian kita ini bisa menghantarkan ke sana, Ustaz? Bahwa umat bisa tergiring, terbawa hmm, untuk memiliki eh, pertama terkait dengan naiknya taraf berpikir mereka sehingga mereka punya pemikiran yang produktif tadi. Nah, ini gimana, ya. Ustaz?
Ya, itu nanti ada di 3 level ya. Jadi yang pertama tentu level individu. Jadi kita semua yang ada di ruangan ini, saya berharap justru alumni Kitab Tafkir ini, sebagaimana pesan guru saya, masih ingat ya, yang di awal-awal saya sampaikan, kalau mengkaji kitab ini itu harus sambil berpikir. Kalau tidak berpikir berarti tidak terjadi apa yang dimaksud dari buku itu. Jadi mikir nih, mulai dari istilahnya kok kayak gini, kemudian apa ini maksudnya. Tadi kan sebagian sudah saya jelaskan tuh, berpikir apa ini itu begini, berpikir apa jidiah itu serius itu begini, berpikir apa tadi tentang apa perubahan itu begini dan seterusnya begitu loh. Ya itu poin. Jadi ini sekaligus PR ya untuk antum semua yang ada di ruang ini gitu ya agar jangan sampai kemudian apa istilahnya hanya menjadikan ini sebagai katakanlah anu apa informasi gitu ya harus dipraktekkan itu secara individu kemudian secara kelompok ya tentu dalam konteks kelompok gitu ya saya berharap ini nanti juga ada banyak komunitas ada jamaah ya kita ini mungkin di apa namanya itu kan apa namanya istilahnya apa disatukan atau dikoneksitaskan dengan apa namanya kebersamaan kita di dalam dakwah itu menurut saya bagus yang akan nanti membuat saling mencelin kayak bahasanya begitu ya saya hadir di sini bukan merasa lebih dari Anda semua tetapi mungkin saya lebih dahulu aja mengkaji itu dan saya punya sedikit apa namanya tambahan-tambahan apa informasi maupun fakta nah itulah yang silahkan di kalau dalam bahasa ini kalau koki itu ya dimasak lagi gitu ya. Jadi saya men-challenge teman-teman untuk secara komunitas. Jadi bukan individu lagi nanti. Jadi mudah-mudahan nanti bisa menghasilkan sesuatu karya itu yang lebih penting itu sebenarnya karya nanti karya berpikir karena karya itu adalah hasil berpikir gitu ya seperti sains dan teknologi tadi itu dan yang ketiga memang level yang harusnya apa, menaungi kita itu memang negara karena artinya negara itu membangun kalau bahasa sekarang itu ekosistem gitu ya jadi ekosistem berpikir kritis gitu ya. Kemarin saya mendapatkan sebuah apa namanya sebuah podcast yang bagus ya. Jadi ada katanya itu sekarang itu kebodohan itu dipelihara bahkan diciptakan. Kenapa? Karena kebodohan dan apa keadaan yang apa namanya tidak tidak apa namanya tidak produktif tadi itu disukai. Maksudnya disukai oleh siapa? Oleh yang mau berkuasa. Karena ketika dia mau berkuasa, dia bisa bohongin rakyat tuh. Ah, sudahlah tinggal kasih aja bansos, tinggal kasih duit. Udah nggak usah nanya, pokoknya nanti gitu kan. Itu sebenarnya menurut saya menarik karena ada dia bilang begini bahasanya itu yang digunakan itu conscious manufacturing gitu. Jadi industri pembodohan bahasanya itu. Concern di sana itu maksudnya penciptaan kebodohan tadi itu. Jadi artinya apa? Kalau kemudian kita ingin maju, memang negara ini juga harus menjadi negara yang tadi dipimpin ya tentu saja oleh orang-orang yang visioner tadi itu. Rasulullah SAW memimpin Madinah itu kan tentu dengan sebuah cara berpikir yang baru yaitu cara berpikir Islam tadi itu. Sehingga apa setelah itu baru kemudian fondasi peradaban dibangun, baru kemudian nanti kita lihat kan zamannya Umayyah, zamannya kemudian siapa namanya Abbasiyah puncaknya itu ya. Ada Harun Ar-Rasyid, ada apa namanya Baitul Hikmah dan segala macam itu kemudian melahirkan peradaban tinggi. Kemudian ke Utsmani itu juga tetap masih terjaga walaupun sudah mengalami kemunduran sampai titik ini. Jadi intinya apa namanya? Insya Allah bisa gitu ya apa menghasilkan tadi. Tapi ya itu tadi butuh kesabaran. Jangan memang tidak mungkin langsung tahu-tahu ini. Nah, kalau kita sudah punya ya sampaikan pada orang lain gitu ya. Jadi jangan sampai nanti hanya mikir sendiri gitu ya. Ajak yang lain mikir juga gitu biar mereka juga pusing juga kalau kemudian oh ternyata mikir itu nggak mudah ya gitu. Ya makanya kemudian berpikir itu harus dilatih gitu. Karena kalau berpikir mudah semuanya menjadi pinter semua kan gitu kan seolah-olah padahal ternyata faktanya tidak gitu. Itu poinnya saya kira itu di 3 level itu Kang apa Azhar termasuk per individu peserta ya saya juga mengingatkan itu karena guru saya ini pesan dari guru saya gitu ya. Saya pesankan lagi ke Anda gitu ya, agar jangan sampai nanti kitab ini hanya sekedar oh ya sudah tahulah saya kesimpulannya begini ya. Nah, pertanyaannya dipraktekkan nggak itu berpikir serius? Berpikir tentang perubahan dipraktekkan nggak? Berpikir tentang apa sarana tadi, berpikir tentang uslub, berpikir tentang apa tadi hidup, berpikir tentang apa manusia, kehidupan dan juga apa alam semesta dipraktekkan nggak gitu loh. Kalau nggak dipraktekkan, ya nanti pasti Anda akan istilahnya akan stagnan, akan jumut
gitu ya. Makanya untuk membuat antum nanti akan bisa kalau ketemu dengan orang ya, saya nggak tahu apakah saya bisa mewakili itu, tapi saya berharap saya mampu mewakili itu gitu ya. Jadi kalau ketemu dengan orang yang berpikir produktif itu, setiap kali Anda ketemu itu pasti ada sesuatu yang baru. Kenapa? Karena itu hasil ekstraksi dari pengalaman dan pengetahuan. Begitu ya. Makanya Anda harus banyak baca, harus kemudian banyak apa bergaul. Ya, gampang kan? Syaratnya nggak mahal kan? Itu banyak gaul ya jejaring ya di dunia maya maupun di dunia nyata dan yang kedua itu banyak membaca. Ya, membaca ini bukan hanya sekedar tilawah ya atau kemudian reading, tapi itu adalah membaca situasi. Intinya ikro gitu ya. Nah, itulah yang nanti akan membuat kita terus ini apa ya kok kayaknya ada yang banyak yang nggak bener ini. Nah, gitu kan. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu kita kaitkan lagi dengan Islam, kita kaitkan lagi dengan Islam dan dengan itulah kemudian nanti Anda tinggal memilih Anda mau mau apa mau expert kalau boleh dibilang di mana. Kalau Anda mau adabi kalau tadi ya saya tunjukkan atau apa yang pemikiran atau hukum atau kemudian politik itu tafadhol ya terserah Anda passionnya ada di mana. Itulah yang kenapa dibentuk kita ini dibentuk menjadi orang apa? Yang pertama itu adalah faqih fidin, yang kedua itu adalah menjadi mufakir dan yang ketiga siasyun. Itu sebenarnya nanti di situ. Insya Allah dengan tiga itu pokoknya ada aja yang kemudian bisa kita buat gitu. Nggak ada yang namanya buntu itu gitu. Itulah yang saya rasakan ketika saya mengkaji kitab ini. Nah, saya berharap itu juga nular ke Anda. Jadi kalau ada yang tidak nular, nah itu bukan salah saya ya. Saya sudah sampaikan semua apa yang saya miliki untuk Anda semua, tinggal Anda apa lanjutkan ya sesuai dengan tadi masing-masing. Oke? Masih ada pertanyaan? Iya, ini ada satu lagi nih Ustaz. Gimana Ustaz? Ya, masih 1 menit. Oke, saya jawab aja. Ibu Khadijah, Afwan Ustadz bertanya bagaimana dengan orang yang pengemban dakwah yang manipulatif atau NPD ya? Apakah mereka tidak sadar apa yang mereka lakukan itu tidak tepat? NPD itu yang neuro itu ya, yang ini. Ya kalau apa ya, kalau dia manipulatif itu menurut saya harus dilihat sih ya kalau kalau dari sisi faktanya sendiri. Kalau manipulatif itu dalam arti sebenarnya begini, misalnya apa terkait dengan apa itu namanya? Saya tadi kepikiran ada satu kata tapi belum ketemu itu. Jadi ada semacam sugesti, ya. Jadi membangun sugesti yang ada di situ. Ya nanti tinggal dilihat aja caranya. Kalau caranya itu tidak manipulatif ya mudah-mudahan tidak seperti itu. Tapi saya mungkin tidak terlalu apa dalam tentang NPD, tapi poinnya begini. Saya pernah punya contoh, ada sebuah organisasi apa kemahasiswaan ya Islam gitu. Itu dia mencuci otak gitu ya dari kader-kadernya itu. Jadi trainingnya maksudnya, metodenya itu dikosongkan dulu mereka gitu. Wah, pokoknya ini seolah-olah mereka itu kayak baru mualaf gitu. Baru Islam gitu. Ah, ada yang terpengaruh itu sampai kemudian dia histeris gitu ya sehingga kemudian kehilangan kesadarannya bahkan gitu maksudnya jadi bingung sebenarnya saya ini siapa gitu kan tanya kamu siapa wah segala macam gitu. Nah saya tidak menyarankan ya walaupun dia organisasi lembaga apa yang berdasarkan Islam itu gitu ya karena apa karena memang tidak sesuai dengan tadi rasionalitas tadi itu jadi kalau misalnya dia menginginkan orang itu paham siapa jati diri dia sebagai Muslim harusnya kemudian dia gunakan apa pendekatan-pendekatan dialogis untuk kemudian apa membangun kerangka berpikir yang sifatnya apa komprehensif mulai dari akidahnya sampai kemudian kepada syariah dan hal-hal yang terkait dengan itu gitu ya. Jadi kalau kalau poinnya di situ ya, apakah mereka sadar atau mereka lakukan kalau dari sudut mereka mungkin sadar dan mungkin mereka bisa jadi menganggap itu tepat. Tapi lagi-lagi ya, saya tidak ingin berikan komentar terlalu panjang. Saya ingin sampaikan nanti dilihat dulu faktanya gitu ya. Kalau nanti ada fakta yang misalnya memang apa tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam ya itu yang harus dikoreksi itu saja. Cuman kalau misalnya ada yang apa teknik-teknik tertentu training ya ini memang banyak ya yang ada di situ ada juga kan sehingga kemudian kan ada yang nangis-nangis gitu kan sampai gitu sehingga sampai orang yang tanya kenapa ya saya nangis ya saya nggak tahu kok malah jadi nangis padahal dia nggak kalau nangis itu karena tidak sadar karena terbawa situasi kan kanan kirinya nangis gitu ya ya bisa jadi itu karena masalah syuur perasaan yang dia bisa ciptakan ya dia katakanlah tanda kutip manipulasi tadi itu. Tapi kalau manipulatif yang dimaksud itu negatif itu nanti memang harus harus di clearkan lah gitu ya maksudnya ini. Itu sementara mungkin nanti saya coba apa namanya cek lebih dalam nanti faktanya seperti apa. I- Oke ya.
Terima kasih ya, Kang Azhar dan Bapak Ibu sekalian. Apa namanya? Karena sudah ini sesuai waktu ya, mudah-mudahan insya Allah ya, karena ini barokah Ramadan aja, saya ingin semuanya menggunakan waktu Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan berkah itu kita bisa gali melalui kitab ini, dan kita doakan juga penulisnya ya Al-Allamah Syed Taqiyuddin An-Nabhani, dan siapapun yang kemudian berkontribusi ya terhadap kitab ini sehingga sampai kepada kita itu mendapatkan pahala jariah ya, sesuai dengan ilmu yang kemudian beliau telah berikan ya. Karena inilah kesempatan, dan tadi tujuannya sekali lagi tadi bagaimana agar tadi umat ini benar-benar bangkit, dan bangkitnya umat itu adalah dimulai dari kita yang bangkit, yang sadar ya tentang pentingnya berpikir, memahami berpikir, dan mampu untuk kemudian tadi mengajak orang lain berpikir dan bertindak. Nah, itu beramal ya, berpikir dan beramal nanti ya, dengan bridgingnya nanti itu ilmu. Jadi ada berpikir, kemudian nanti ada ilmu, ada kemudian nanti amal, dan itu semua dilandasi keimanan. Itu saja Kang Azhar. Mohon maaf, insya Allah nanti kita ketemu ini. Kalau ada yang masih belum ini, tolong ditulis saja. Nanti kita akan jawab di kesempatan berikutnya. Hatur nuhun, dan saya langsung pamit ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.